Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat bertemu kembali di perkuliahan strategi pembelajaran matematika. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai teori belajar sibernetik. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Hastuti Nur MPD dan Ibu Santi Setiawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Sebelum ke pembahasan materi, yuk kita kenalan dulu dengan para anggota dari kelompok 2. Anggota dari kelompok 2 yang pertama yaitu Hafid Al-Zain dengan NPM 2013021001. Yang kedua yaitu Lintang Hapsari dengan NPM 2013021003. Yang ketiga yaitu Desta Amelia Sari dengan NPM 2013021033. Dan yang terakhir yaitu Eka Dwi Puspitasari dengan NPM 2013021059. Subbab yang akan dibahas dari materi yang akan dipelajari kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian teori belajar sibernetik. Yang kedua, tokoh-tokoh teori belajar sibernetik. Yang ketiga yaitu implementasi teori belajar sibernetik. Dan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Subbab materi pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian teori belajar sibernetik. Kalian tahu nggak sih apa itu teori belajar sibernetik? Yuk langsung kita simak penjelasannya berikut ini. Sibernetik berasal dari serapan kata cybernetic yang berarti sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan umpan balik atau feedback. Teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang melalui proses pengolahan informasi. Tetapi, seiring berkembangnya zaman, sibernetik menjadi bidang ilmu yang berhubungan dengan internet, kecerdasan buatan, dan jaringan komputer. Subbab selanjutnya akan dibahas siapa aja tokoh-tokoh teori belajar sibernetik. Tokoh teori belajar sibernetik yang pertama yaitu Landa. Landa merupakan salah satu psikolog yang beraliran sibernetik. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu yang pertama, cara berpikir algoritmik. Cara berpikir algoritmik ini yaitu cara berpikir yang linear, konvergen, dan lurus menuju ke satu target. Contoh dari proses berpikir ini itu menelepon dan menjalankan mesin mobil. Yang kedua yaitu cara berpikir heuristik. Cara berpikir heuristik yaitu cara berpikir yang divergen dan menuju ke beberapa target sekaligus. Contoh dari proses berpikir ini yaitu pemilihan atribut geometri dan penemuan cara pemecahan masalah. Sehubungan dengan proses belajar akan berjalan dengan baik jika sistem informasi atau permasalahan yang akan dipelajari diketahui karakteristiknya, yaitu apakah cocok jika disajikan dengan secara teratur, linear, dengan kata lain, cocok jika kita pelajari dengan cara berpikir algoritmik, atau cocok jika disajikan terbuka yang memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk berpikir. Dengan kata lain, cocok jika dipelajari dengan cara berpikir heuristik. Tokoh teori belajar sibernetik yang kedua yaitu Paz and Scott. Menurut mereka terdapat dua tipe peserta didik, yaitu yang pertama peserta didik holis. Tipe peserta didik yang holis yaitu peserta didik yang cenderung mempelajari langsung kegambaran lengkap dari suatu sistem informasi. Peserta didik dengan tipe seperti ini cenderung belajar dari hal umum yang menuju ke hal khusus. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik serialis. Tipe peserta didik serialis yaitu peserta didik yang cenderung berpikir secara linear, konvergen, dan lurus menuju target tertentu atau dapat dikatakan peserta didik yang memiliki cara berpikir algoritma. Paz and Scott beranggapan bahwa proses belajar tergantung dengan strategi yang digunakan peserta didik.
Tugas pendidik di sini adalah sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik. Sedangkan metode pengajaran yang cocok digunakan adalah diskusi atau percakapan, dan strategi belajarnya merupakan kesepakatan antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya yaitu implementasi teori belajar sibernetik. Yang pertama, implementasi dalam pembelajaran dan penerapan IT. Ridwan Abdul Sani menjelaskan, fungsi pengajar dalam pembelajaran sibernetik adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting untuk masukan simbolik berupa informasi verbal, kata-kata, angka-angka, dan sebagainya, dan masukan referensial berupa objek dan peristiwa. Pengajar berperan membimbing siswa dalam memahami informasi yang cocok dan membimbing mereka memanipulasikan proses memahami konsep dan mempersiapkan umpan balik atau feedback dari sebuah latihan atau pembelajaran. Ada 9 langkah pengajaran yang perlu diperhatikan oleh pengajar dalam menerapkan teori sibernetik, yaitu 1. Melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. 2. Memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tujuan pengajaran dan topik yang akan dibahas. 3. Merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. 4. Menyampaikan isi materi yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas dalam pembelajaran. 6. Memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran peserta didik. 7. Memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. 8. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. 9. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran. Teori belajar sibernetik dalam pembelajaran dan penerapan IT di era modern, yakni instruktur atau pengajar harus mengetahui dengan baik dua hal ini, yaitu materi dan pola pikir siswanya. Penerapan IT yang dimaksud adalah ketika instruktur atau pengajar memberikan materi pembelajaran melalui layar monitor langsung atau aplikasi pertemuan online atau lainnya yang berbasis video internet, serta memanfaatkan software seperti GeoGebra, Matrix, Operation, dan sebagainya untuk memudahkan proses pembelajaran, maka pendidik harus mampu menyesuaikan diri dengan peserta didiknya walaupun dalam keadaan tidak berada di dalam kelas. Dalam penggunaannya, pengajar dan peserta didik tidak harus bertatap muka langsung, seperti proses belajar mengajar pada umumnya. Pengajar hanya membutuhkan layar monitor yang terhubung langsung dengan peserta didik. Dan peserta didik juga harus memiliki fasilitas seperti laptop atau handphone yang terhubung langsung dengan pengajar. Di Indonesia, pengaplikasian teori sibernetik dan penerapan IT mulai digunakan sejak proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh atau online karena dinilai efektif untuk digunakan selama masa pandemi. Selanjutnya yaitu implementasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran matematika. Implementasi teori belajar sibernetik dapat diterapkan pada materi teorema Pythagoras, yaitu untuk mencari rumus Pythagoras itu sendiri. Adapun untuk mencari rumus Pythagoras itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar terdapat sebuah gambar persegi di mana luas persegi besar itu sama dengan luas persegi putih ditambah luas 4 segitiga, di mana luas persegi besar itu sama dengan A ditambah B kuadrat, luas persegi putih itu sama dengan C kuadrat, dan luas 4 segitiga yaitu 4 dikali setengah dikali A dikali B, sehingga A ditambah B kuadrat sama dengan
C kuadrat ditambah 4 dikali setengah dikali A dikali B. Sehingga didapat A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 2AB sehingga didapat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dalam materi teorema Pitagoras terdapat triple Pitagoras, di mana triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi teorema atau dalil Pitagoras. Untuk memperoleh triple Pitagoras dapat digunakan salah satu rumus umum yang digunakan, yaitu A sama dengan M kuadrat dikurang N kuadrat atau B sama dengan 2 dikali M dikali N dan C sama dengan M kuadrat ditambah N kuadrat, di mana M dan N adalah bilangan asli dengan M lebih dari N, serta C dianggap sebagai sisi terpanjang atau hipotenusa. Salah satu manfaat dari triple Pitagoras adalah untuk menentukan apakah sebuah segitiga itu termasuk segitiga siku-siku atau bukan. Selanjutnya, persoalan pada materi teorema Pitagoras dapat diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, amati dan analisis soal. Di sini kita mengamati jika persoalan yang disajikan itu dalam bentuk gambar dan kita menganalisis jika soal yang diberikan itu berbentuk cerita. Kemudian yang kedua, tentukan apa saja yang diketahui dari persoalan yang dipertanyakan pada teorema Pitagoras tersebut. Kemudian yang ketiga, gunakan rumus teorema Pitagoras untuk menemukan hasilnya. Dan yang keempat, tarik kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh. Ya, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Yang pertama ada kelebihan dari teori belajar sibernetik, yaitu 1. Cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Kemudian yang kedua, penyajian pengetahuan yang luas. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Dan yang ketujuh, balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Sedangkan untuk kekurangan dari teori belajar sibernetik yaitu teori ini dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kita semua. Kami juga memohon maaf apabila di dalam video ini terdapat kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.